Selamat malam semuanya. Malam. Eh, Hari ini kita ada teman baru di sini ya. Dengan Ibu siapa? Bu Rini Bu Rini. Iya. Bu Rini datang ke sini sama siapa? sama suami. Oh iya, suaminya sana ya. Hmm. Ya, Bu Rini, ini terapi sebenarnya boleh untuk semua orang, tapi kita tidak menganjurkan untuk 3 orang dengan kondisi. Yang pertama, ibu hamil. Ibu Rini apakah sedang hamil? Tidak. Tidak ya. Yang kedua adalah orang yang sedang demam. Ibu sedang demam? Tidak Tidak juga. juga ya. Yang ketiga, apakah ibu menggunakan alat pacu jantung? Tidak. Tidak juga ya. Oke, kalau gitu saya start ini terapi ya. Oke. Oke. Nah, pertama selamat datang ya Ibu di program terapi gratis kita. Perkenalkan, saya Vivi dan di sana ada 3 rekan saya, Yeni, Huda, dan Lina. Oke. Oke. Nah, jadi Bu Bu Rini sebelumnya pernah dengar terapi bioelectric potential? Tidak pernah ya. Nah, jadi saya mau jelaskan ini. Jadi terapi kita ini sudah 20 tahun lebih di Malaysia ini, sudah banyak membantu orang-orang untuk mengatasi kesalahan mereka, kesehatan mereka. Oke. Nah, ini adalah alat kita. Dia punya nama Alphatera. Alphatera ini sudah 100% diimpor dari Jepang ya. Nah, Ibu tahu kalau dari barang dari Jepang sudah pasti quality bagus ya. Dan juga ini mesin sudah punya sertifikat peralatan medis dari Jepang. Dengan negara Malaysia juga ada, Indonesia ada, ya 3 negara. Oke. Jadi ini mesin sudah terbukti aman, 100% aman. Bu Rini, nah selama 1 menit terapi di sini, Bu Rini ada rasa apa tak? Tak ada. Tak ada ya. Saya akan bagi rasa sedikit ya. Oke, Bu Rini boleh jarinya gini. Oke, digoyang-goyang. Ada rasa? Tidak. Tak ada ya. Oke, saya akan bagi rasa. Oke. Ada rasa apa? Strong. Strom ya. Oke. Ibu Rini boleh lihat jarinya. Apa ada luka? Tak ada. Tak ada ya. Jadi saya mau info, kita punya alat terapi ini listriknya aman ya. Listriknya berbeda dengan listrik lampu-lampu atau alat listrik lain di rumah kita. Oke. Ataupun Ibu pernah pergi rumah sakit atau mungkin lihat di televisi, itu ada orang pasien sedang sakit kritis. Nah, di sebelah dia ada itu mesin yang menunjukkan grafik. Kalau grafik dalam mesin itu lurus, itu menandakan tidak adanya elektrik dalam tubuh manusia tersebut. Nah, kalau tidak ada elektrik, manusia tersebut sudah meninggal. Jadi terapi kita ini bantu untuk cas listrik dalam tubuh kita supaya meningkat ya. Apalagi kita kalau semakin bertambahnya usia, baterai listrik dalam tubuh kita sudah berkurang. Terapi ini bisa bantu, syukur-syukur bisa bantu cas sampai full ya. Oke. Kemudian selain kita ada dapat sertifikat medis itu, Kementerian Kesehatan Jepang pun ada mengakui kalau ini terapi bisa bantu memperbaiki 4 gejala. Yang pertama adalah sakit kepala, yang kedua susah tidur, yang ketiga adalah nyeri otot, dan juga yang keempat itu susah buang air besar. Nah, terapi kita ini bisa bantu memperbaiki 4 simptom tersebut dalam 7 hari. Nah, Bu Rini bisa nggak datang terapi rutin 7 hari? Akan Diusahakan ya. Oke. Jadi kenapa 4 gejala ini bisa terjadi dalam tubuh manusia? Itu semua karena darah kita kotor ya Bu.
Nah, ini saya ada dua contoh darah. Yang pertama gelap dan pekat. Yang kedua merah cerah dan lancar. Bu Rini kalau disuruh pilih, mau pilih yang mana? Yang cerah dan lancar. Cerah dan yang lancar ya, betul ya Bu. Jadi ini adalah contoh dari darah bersih. Jadi kalau darah kita bersih, maka tubuh kita bisa menyerap nutrisi lebih baik, sehingga tubuh kita menjadi lebih sehat. Kenapa darah kita bisa jadi kotor? Ya, ada 4 faktor yang paling utama. Yang pertama itu adalah karena stres berlebihan. Jadi mau kita tua ataupun muda, lelaki atau perempuan, mau kita kaya atau miskin, pasti punya pikiran ya. Mau pikiran keluarga, pikiran kerjaan, ataupun seperti pelajar, pikiran atau tekanan untuk belajar. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor polusi udara. Jadi kalau kita yang tinggal di dekat big city ini, itu ada polusi kendaraan, polusi itu asap rokok, ataupun polusi pabrik, ataupun polusi bau sampah. Yang ketiga adalah pola makan tidak seimbang. Jadi kita tuh lebih suka makanan yang cepat dan enak ya, tapi kita tidak ada memikirkan apakah itu bergizi atau tidak. Kemudian yang keempat, kurangnya aktivitas fisik ya, tak banyak olahraga atau gerak. Bu Rini, apakah ada pergi olahraga? Ada ya. Ya itu bagus Bu, setidaknya kita harus ya dianjurkan untuk ada olahraga. Oke. Nah, selain terapi membersihkan darah, alat kita ini juga ada yang namanya terapi getaran. Bu Rini duduk sini ada merasa bergetar atau tidak? Tidak. Tidak ada ya. Nah, saya akan coba buktikan ya Bu ya. Bu Rini boleh pinjam tangannya begini. Oke. Ush. Ada ya Bu ya? Ada rasa. Ada ya. Ada. Nah, jadi Ibu duduk di sini memang tidak berasa karena ini adalah getaran mikro, sangat pelan ya, sangat kecil. Jadi dalam 1 detik itu dia bisa menghasilkan 60 getaran. Bu Rini bisa tepuk tangan dalam 1 detik itu 60 getaran? Tidak. Tak bisa ya. Ya. Jadi ini benar-benar cepat ya. Dan juga Bu Rini datang ke sini sudah terapi 20 menit. Itu sudah menghasilkan 72.000 getaran. Nah, fungsi dari getaran tersebut apa, Bu? Ini adalah contoh pembuluh darah kita ya. Kita setiap hari makan ataupun kena polusi atau stres itu, pembuluh darah kita jadi menyempit seperti ini. Nah, ya ini agak tersumbat ya. Kalau darah kita tersumbat, itu nutrisi dalam tubuh kita tak bisa terserap ke seluruh tubuh. Maka dari itu, terapi getaran ini dia bantu bersihkan pembuluh darah kita. Nanti itu getaran dia akan menghancurkan ini kotoran dan kolesterol dalam pembuluh darah kita, dan jadinya akhirnya jadi bersih ya, jadi lebih besar pembuluh darah kita. Nah, setelah terapi getaran itu, Ibu bagaimana supaya kotoran itu bisa cepat keluar dari dalam tubuh kita ya. Jadi kami menyarankan Ibu Rini untuk banyak minum air. Supaya apa? Supaya kotoran-kotoran ini bisa cepat keluar dari dalam tubuh kita melalui saluran pembuangan tubuh. Seperti misalnya buang air kecil, buang air besar, dan juga dengan keringat kita. Ya. Bu Rini hari ini ada bawa air putih? Tidak. Tidak ya. Bu Rini besok kalau datang terapi harus bawa air putih ya. Jadi fungsi dari terapi kita ini ada 2. Yang pertama untuk membersihkan darah dari kotoran-kotoran itu.
Kemudian yang kedua untuk mengurangi penyumbatan pembuluh darah ya. Nah, kalau boleh tahu Bu Rini ada keluhan apa ini? Sakit kepala. Sakit kepala. Sudah berapa lama? Sudah masuk 3 bulan. 3 bulan ya, sudah lama juga ya. Ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya teman-teman di sini, ada yang mengalami keluhan seperti Bu Rini sakit kepala? Oh ada ya, oke. Nah, Bu Rini sudah dengar kan tadi Bapak yang di sebelah sana, dia sudah 2 tahun mengalami sakit kepala. Dia datang terapi 1 bulan, dalam 2 minggu dia sudah mendingan ya, sudah baikan. Jadi Ibu Rini, kita sarankan Ibu Rini untuk rutin juga datang terapi seperti Bapak tersebut, supaya kondisi Ibu cepat membaik juga ya. Jadi kalau Ibu semakin rutin datang kemari, maka hasilnya pun semakin baik ya. Jadi darah kita bisa lebih cepat bersih. Kalau Ibu ini datang bolong-bolong, hari ini datang, besok 2 hari tak datang, besok lagi datang, macam mana? Darah jadi kembali kotor. Jadi kita sarankan Ibu Rini untuk rutin datang kemari. Nah, setelah terapi ini mungkin Ibu nanti akan merasa mengantuk ataupun lelah ataupun lebih sakit lagi, macam Ibu Rini ada keluhan sakit kepala. Tapi nanti mungkin 2-3 kali terapi Ibu Rini ada rasa sakit kepala lebih sakit lagi dari biasanya. Ibu Rini apakah akan datang lagi terapi? Tidak ya, takut ya sakit kepalanya ya. Nah, jadi saya akan contohkan. Misalnya kalau kita terluka di tangan, kita ada bagi itu betadin kan. Nah, itu ada rasa sakit lah. Tapi itu kan bagian dari penyembuhan ya, supaya luka itu cepat sembuh. Jadi sama dengan terapi kita. Kalau memang ada rasa sakit, itu adalah reaksi dari pemulihan tubuh kita. Bu Rini jangan takut ya. Jadi ini kita punya tabel improvement reaction. Sebelah sini ada jenis dari sakit tersebut, dan sebelah sini adalah improvingnya. Bu Rini boleh baca-baca ya. Kemudian setelah terapi ini pun ada 4 tipe kondisi fisik tubuh manusia. Macam Bapak tadi 1 bulan terapi, dia 2 minggu sudah bisa sembuh. Bapak yang ini sudah terapi 1 bulan, dia baru bisa sembuh. Nah, itu kondisi fisik setiap orang berbeda. Jadi ada 4 macam. Yang pertama adalah yang sensitif. Jadi dia 1-2 kali terapi, dia sudah rasa sudah ada perbaikan ya. Yang kedua itu tipenya santai. Hari ini ada baik, besok tak ada rasa apa-apa, besok lagi baik lagi, besok tak ada apa-apa. Itu yang tipe santai. Kemudian yang ketiga adalah yang tipenya perlahan. Hari ini dia rasa enak, besok rasa ada sakit, besok lagi enak lagi, besok lagi sakit lagi. Kemudian yang paling terakhir, dia sudah terapi 2-3 bulan tak ada rasa sama sekali. Itu yang tipe perlahan. Jadi yang tipe perlahan ini mungkin dia sakit sudah sangat lama, jadi masih belum ada reaction. Apa itu berbeda-beda ya, itu karena kondisi tubuh kita berbeda-beda. Nah, ini ada brosur kita. Di sini kita adalah 100% terapinya free. Jadi Ibu Rini boleh bawa orang-orang yang disayang ya. Bu Rini ada orang-orang kesayangan? Ada siapa? Anak-anak. Anak-anak ya. Ya. Anak-anak bolehlah dibawa ya, ataupun teman-temannya, karena ini kita 100% gratis, tidak ada pungut biaya, jadi tidak ada ruginya juga. Dan juga Bu Rini bisa bantu kesehatan mereka ya, bantu mereka lebih sehat. Oke, Bu Rini nanti kalau ada pertanyaan
nanti boleh ditanyakan kepada kita staf ya. Terima kasih Bu Rini.